Gue ini sebenarnya korban TikTok ya, korban aplikasi TikTok ya. Semenjak gue lihat TikTok, gue jadi punya mantra ya, mantra yang gak jelas gitu ya. Halo semuanya, orang-orang yang baik hati yang udah subscribe channel gue dan maupun yang belum. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Dan selamat datang kembali di channel Puset Gaming, channel yang paling top se-RT/RW tapi menurut gua. Dan kali ini gue bermain lagi King of Pirate Island Adventure. Ini nggak tahu ini di Play Store judulnya ganti lagi apa enggak ya, semoga aja nggak ganti lagi ya. Dan kali ini gua mau membahas sesuatu di Winter Festival. Dan di Winter Festival ini gua mau membahas, jadi kemarin ada yang tanya sih ya, jadi antara si Monkey King kok Monkey King sih, si Snake Man Luffy sama si Garp ini bagus yang mana ya. Dan sekarang gua mau bahas sedikit tentang kedua orang antara cucu dan kakek ini ya. Tentunya bukan kakek legend ya. Kalau kakek legend itu yang ada di Jepang tuh, kakek legend. Oke, jadi sekarang gue mau membahas yang pertama tentang si Snake Man Luffy ya. Dan si Snake Man Luffy ya, Snake Man Luffy ini kalau nggak salah itu munculnya pas lawan si Katakuri ya di Whole Cake Island itu ya. Dan ya memang Luffy itu emang keren sih. Jadi dia tuh kalau si animenya itu emang keren, kekuatannya itu muncul secara tiba-tiba atau muncul secara pengalaman. Ini kenapa gua kok malah jadi bilang jadi cerita ke anime sih ya. Oke, nggak masalah daripada nggak ngomong. Oke, dan sekarang gua buka ya, ini tentang si Snake Man Luffy ini ya. Jadi Snake Man Luffy ini yang gua bahas tentang pasifnya doang ya. Kalau untuk yang apa namanya, untuk mini skill untuk skill attack dan ultimate-nya sih sama ya, satu-satu atau menyerang satu unit lawan. Dan untuk yang pertama gua bahas tentang si Snake Man Luffy ya. Jadi si Snake Man Luffy ini, jadi ini untuk ultimate-nya, jadi meningkatkan ATK barisan depan sebanyak 8% dan meningkatkan defense crew barisan belakang sebanyak 12%. Dan ini ketika menyerang atau selama menyerang itu menghilangkan efek negatif ya, menghilangkan satu efek negatif secara acak. Jadi efek negatif itu seperti burn atau juga setrum, terus itu yang kebingungan dan lain-lain itu ya, yang efek negatif itu. Dan jika jumlah satu jenis spirit di lapangan itu ada 2, ini bisa meningkatkan blok 15% untuk selama 2 putaran. Dan jika lebih dari 2, jadi lebih dari 2 itu 3, 4 atau 6 semuanya ya, itu jenis spiritnya itu sama ya, itu bisa meningkatkan blok 35% untuk 2 putaran. Nah, jadi ini sangat cocok kalau digabungkan sama siapa sih, Magellan mungkin ya. Jadi kalau Magellan itu harus berapa, lebih dari 2 ya, 3 War Soul yang sama ya. Jadi kalau Magellan itu War Soul, kalau si Snake Man ini apa namanya, spirit ya. Bedanya apa? Nah, kalau War Soul itu kan jenisnya ada 4, ada dark, ada fire, ada air, dan juga ada desert ya. Nah, kalau spirit itu ada banyak ya, ada fire, ada landslide, ada light, ada dark, dan ada ya lain-lain ya. Jadi kalau yang punya Magellan bisa ambil Snake Man, jadi bisa nanti digabungkan Snake Man, Magellan sama si Sang ya. Jadi kan itu ada 3 jenis spirit yang sama dan nanti bisa menghasilkan apa namanya 35%, dan juga untuk si Magellan 45%. Tapi permasalahannya itu bisa ditumpuk atau enggak ya.
Kalau bisa ditumpuk kan 80% itu bloknya. Wah, tinggi banget ya. Atau nanti yang rendah kalah juga nggak tahu sih gua, yang nggak ada keterangannya. Tapi kalau setinggi apapun bloknya, tapi kalau ketemu sama si Marshall Akainu, Monkey King Luffy, atau si siapa itu yang baru itu Summit War Mihawk, yang nggak ada gunanya kali ya, karena ultimate mereka itu kan anti blok ya. Jadi setinggi apapun bloknya ya tetap tembus kalau kena ultimate-nya si itu tadi ya, si Marshall Akainu ataupun Monkey King Luffy ya. Jadi itu untuk pasifnya si Snake Man Luffy ya. Terus gua mau lihat pasifnya si Garp. Kemarin kan udah gua bahas ya kalau nggak salah tentang core-nya si Garp ya. Memang agak rumit ya si Garp ini ya, susah ini kan. Cuma kelebihannya dia itu bisa ultimate di awal ya. Jadi ultimate di awal, jadi kalian kalau masih awal sih gimana ya enaknya ngambil si siapa ya, gue juga nggak tahu sih ya. Ya tergantung line up-nya juga sih, karena nggak bisa menentukan ini yang bagus yang mana kalau line up-nya nggak apa namanya nggak diketahui. Kalau si Snake Man Luffy tadi line up-nya kan kalau ada King Spirit-nya itu baru bagus ya. Kalau ada 2 King Spirit itu kalau nggak salah Shiki itu juga King Spirit ya. Jadi Shiki, Sang, terus Magellan, Snake Man. Nah kalau si Garp, jadi Garp ini kelebihannya itu adalah jika HP semakin menipis maka untuk apa namanya damage rate-nya itu semakin tinggi ya. Dan untuk ini ya, untuk kembali sih. Dan untuk tipe War Soul-nya, jadi ini harus ada 4 tipe War Soul. Jadi ada Fire, Sun, Dark, dan juga Ice ya. Jadi jenisnya harus itu ada keempat-empatnya War Soul. Maka itu bisa meningkatkan kontrol imun seluruh tim 25% ya. Terus damage resistnya 25%. Dan crit resistnya 30%. Jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk semua tim. Oh ya, gua lupa ini untuk yang Snake Man tadi untuk semua tim apa bukan ya? Coba gua lihat lagi ya. Wah, gua ngerti tadi ya. Kalau untuk guard itu semua kru ya, tapi ya itu harus punya keempat-empatnya War Soul. Nah, kalau untuk si Snake Man Luffy itu every friendly, jadi setiap teman, jadi semua ya, semua bloknya, jadi sama ya, sama-sama untuk semua ya. Jadi itu tadi ya. Untuk kedua ini yang bagus yang mana ya, tergantung line up kalian itu yang bagaimana. Jika kalian dalam line itu punya si Magellan, Shiki ataupun Sang ya, itu mending ambil si Snake Man. Jika kalian di kru kalian itu ada seperti Whitebird, kok Whitebird sih? Ya bener ya. Whitebird, terus Blackbird, terus juga Sang, terus Sanji, itu bisa ambil si Hero Marine Guard ya. Jadi seperti itu. Kelebihannya lagi untuk Hero Marine Guard itu kalau untuk duel 1 lawan 1 ya, itu dia sangat wah keren sekali sih ya. Terus juga kan semakin HP berkurang dia tuh semakin damage rate-nya semakin naik. Oke, dan sekarang selanjutnya ini dia ya, karena ini untuk squad gua ya, squad gua seperti ini ya. Jadi ini ada seperti inilah pokoknya. Makanya gue ambil yang namanya Hero Marine Guard ya. Oke, dan sekarang gue mau coba peruntungan di sini ya. Seperti apakah kehokian gue? Nah, jadi jangan lupa ya, jangan lupa baca mantranya dulu. Gue ini sebenarnya korban TikTok ya, korban aplikasi TikTok ya. Semenjak gue lihat TikTok, gue jadi punya mantra ya, mantra yang gak jelas gitu ya. Oke, tapi tidak masalah, yang penting jangan lupa baca mantra Sim Salabim Cupapi Munyenyo. Jadi ini paling enggak ya dapatlah
Monyenyo, ambil random aja. Oke, nice. Nice. Ini gimana ini? Kalau nggak salah sih gue lihat rata-rata di barisan atas ya untuk yang pertama ini, kalau nggak salah sih ya. Nggak tahu kalau salah. Kalau salah ya diulang lagi gitu aja. Kok susah amat sih. Di sini sih gue nggak terlalu hoki sih kalau masalah pencet-pencet gini. Kalau masalah untuk ginian sih gue nggak terlalu hoki. Nah iya kan, ini udah mau habis. Kenapa gue sampai bawah ya? Harusnya kan atas. Nah ya kan, gue bilang juga apa, makanya kalau dibilang jangan ngeyel, atas ya atas. Oke, selanjutnya gue masih memilih si Hero Marine Cup karena sudah terlanjur pilih itu. Semoga kali ini beruntung lagi. Floor 2 kemungkinan ada di yang barisan kedua mungkin ya. Gue coba aja lah. Ya, mana? Ada enggak? Nah. Jadi akun ini sebelum gue giveaway kan gue mau habisin dulu. Jadi gue mau habiskan dulu diamondnya ya, biar cari sendiri sih yang dapat akun ini ya. Nah, lumayan di lantai 2 berhasil. Sekarang di floor yang ketiga. Oke, floor yang ketiga. Jadi bagi nanti untuk yang dapat akun ini ya mohon bersabar ya. Kalian harus cari DM sendiri ya. Kalau nggak salah kemarin gue nerima akun ini DM-nya berapa sih? Sekitar 7.000 atau berapa sih kalau nggak salah itu ya. Dan sekarang udah sampai ke 20.000 atau berapa ya itu DM-nya. Lupa sih tadi. Ayo tinggal 6. Oke, apakah ada? Apakah dapat? Ini di atas ya. Nah, habis sudah. Hokinya nggak begitu bagus. Nggak masalah, ini masih kurang 2 hari. Dan juga ininya masih berapa ya? Ininya masih sisa agak banyak juga sih ya. Ini yang sayangnya masih 100 dan ini untuk post diamondnya belum gunakan juga sih. Coba ambil ini di duel ya, pokoknya masih ada lah ya untuk si apa namanya ya, materialnya ini. Kalau dicari lagi sih masih ada ya. Belum lagi nanti di final award itu kan ada persentase keterselesaian dari misi ini ya. Jadi nanti berapa persen gitu, hadiahnya berapa juga. Oke, jadi itu ya untuk perbandingan dari Snakeman Luffy ataupun si siapa namanya tadi, Hero Marine Cup ya. Dan untuk yang request kemarin, ada yang request tentang si CP9 ya. Sabar dulu ya, mungkin setelah ini ntar gue buat ya. Oke, dan cukup sekian untuk konten kali ini. Thanks for watching and I'll be back. Ciao.